Pemirsa, dalam tiap momen Pilkada Jakarta selalu menarik perhatian dan hal ini dikarenakan status Jakarta yang sebelum ada IKN merupakan ibu kota dan sering dinilai sebagai barometer perpolitikan nasional sampai dengan pembangunan nasional. Sejak era reformasi sudah ada 5 nama sosok gubernur Jakarta yang terpilih melalui Pilkada, bahkan ada beberapa di antaranya yang menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Tiap pemimpin Jakarta pun memiliki bentuk kebijakannya masing-masing yang khas. Ada yang kebijakannya dilanjutkan, ada juga yang berhenti usai berganti kepemimpinan. Dan kita akan simak warisan pemimpin Jakarta dari masa ke masa. Yang pertama kita akan kembali ke era sekitar 27 tahun yang lalu pada saat Jakarta dipimpin atau mulai dipimpin oleh Gubernur Sutiyoso atau yang kerap disapa Bang Yos. Dan kebijakan yang paling diingat masyarakat pada saat itu adalah pro kontra terkait dengan inisiasi dari Bang Yos yang mulai membangun atau membuat transportasi bus rapid transit atau BRT yang kini kita kenal sebagai Bus Trans Jakarta. Dan juga yang cukup menjadi kontroversi saat itu adalah pengenalan sistem busway untuk Transjakarta yang mana ini mengambil satu lajur dari jalan yang ada di Jakarta sehingga masyarakat pada saat itu merasa bahwa jalanan Jakarta semakin sempit untuk pengguna kendaraan pribadi dan juga harus berbagi dengan Transjakarta. Tapi akhirnya Transjakarta benar-benar beroperasi pada tahun 2004. Bang Yos juga terus menerapkan aturan 3-in-1 yang mana ini diberlakukan untuk kendaraan roda 4 dan saat itu malah ini menjadi maraknya fenomena joki 3-in-1 yang terjadi di Jakarta. Dan itu pada saat itu juga pun Bang Yos membangun sejumlah hal untuk dapat mengatasi banjir. Salah satunya adalah KBT atau Kanal Banjir Timur untuk mengatasi banjir di Jakarta. Kemudian ada era Fauzi Bowo atau yang biasa kita kenal sebagai Bang Foke yang menjabat selama satu periode di tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Kami merangkum beberapa pembangunan dari Fauzi Bowo atau Foke yang mana ini membangun beberapa jalan layang nontol. Yang pertama ini adalah jalan layang nontol di Antasari Blok M, kemudian juga di Kasablanka. Ada juga pembangunan lainnya seperti mulai mendirikan PT MRT Jakarta. Tapi yang menarik sebenarnya di era Foke ini adalah di mana ia pertama kali menggelar Car Free Day pada tanggal 23 Mei 2002. Dan CFD ini pemirsa yang sudah dilakukan oleh Foke ini juga masih dilaksanakan sampai dengan hari ini di kawasan Jakarta. Selain itu tadi juga kita sudah singgung ia mendirikan PT MRT Jakarta. Kemudian juga di akhir masa jabatannya pada April 2012, Foke juga meresmikan pembangunan proyek MRT tahap 1 Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI sepanjang 15,7 km yang sekarang juga kita sudah bisa nikmati. Barulah selanjutnya masuk ke masa jabatan Presiden yang dulu ya merupakan Gubernur Jakarta. Ini adalah Joko Widodo yang mana menyebabkan Foke hanya menjabat satu periode saja karena di 2012 Joko Widodo memenangkan pemilihan umum daerah yakni sebagai Gubernur Jakarta yang sebelumnya ia merupakan Wali Kota Surakarta atau Solo. Meskipun jabatannya juga ini sebenarnya cukup singkat yakni adalah kurang lebih 2 tahun di Jakarta, ada beberapa legasi dari Joko Widodo yang diturunkan pada saat ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Yang cukup dikenal adalah Jokowi adalah kartu saktinya yang sudah diadaptasi sebelumnya dari Surakarta pada saat ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Kartu itu adalah kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar yang diterapkan dan juga menjadi program unggulan dari Joko Widodo di saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga memulai pembangunan MRT dan juga LRT Jakarta dilanjutkan sampai dengan dikenal sebagai gubernur yang seling belusukan dan juga mungkin Anda ini sering ya mendengarkan keluhan warga Jakarta yang disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yakni adalah Joko Widodo, terutama soal banjir. Saat itu Jokowi menilai bahwa salah satu penyebab dari banjir Jakarta adalah saluran air atau gorong-gorong yang tidak baik. Bahkan belusukan Jokowi ini juga mungkin Anda ingat dia sempat terjun langsung ke dalam gorong-gorong dan ini juga menjadi salah satu hal yang cukup diingat oleh warga Jakarta pada saat Joko Widodo memimpin Jakarta. Dan Jokowi juga pada saat itu pun melakukan penambahan beberapa armada bus Transjakarta untuk bisa memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat yang ada di kawasan Jakarta. Kemudian selanjutnya setelah 2 tahun menjabat sebagai Gubernur Jakarta,
Joko Widodo maju di Pilpres dan menang, sehingga posisinya dilanjutkan oleh wakilnya pada saat itu, yaitu adalah Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal sebagai Ahok. Kita melihat ada beberapa capaian-capaian Ahok pada saat memimpin Jakarta. Yang pertama, ia adalah gubernur pertama yang mencetuskan sistem parkir meter dengan terminal parkir elektronik yang ada di DKI Jakarta untuk bisa membenahi parkir-parkir liar yang ada di Jakarta. Selain itu, Ahok juga mulai membenahi tata kota dengan membangun dan juga membenahi rusun bagi warga dan juga masyarakat Jakarta yang menempati titik-titik yang semestinya tidak dihuni oleh masyarakat. Nah, pada saat itu juga gelombang pemindahan warga untuk bisa masuk ke dalam rusun juga menjadi salah satu legasi Ahok yang cukup menjadi perhatian. Ahok juga membangun ruang publik terpadu ramah anak seperti yang sudah terbangun sekarang ini bisa Anda nikmati juga. Ada di kawasan Kemayoran, Sawah Besar, dan juga Harapan Mulia. Masih ada beberapa lokasi-lokasi lainnya yang bisa kita nikmati untuk ruang terbuka hijau yang dibangun di era Ahok ini. Ada juga kita lihat grafis selanjutnya karena memang Ahok ini ada cukup banyak legasinya. Kami catat salah satunya adalah ia melanjutkan pembangunan MRT dan juga LRT Jakarta. Kemudian juga Ahok juga mempercepat pembangunan Simpang Susun Semanggi pada tahun 2016 dengan anggaran mencapai 360 miliar rupiah. Simpang Susun Semanggi ini pun pemirsa akhirnya rampung pada tahun 2017 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga dari sisi pelayanan publik, Ahok juga mereformasi anggaran dengan menerapkan e-budgeting dan juga e-katalog. Tentunya kebijakan ini untuk bisa memperkecil pintu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta. Ini pun masyarakat bisa mengakses dengan bebas sehingga lebih transparan pada saat itu. Barulah kemudian di tahun 2017, Anies Baswedan menggantikan Ahok sebagai Gubernur Jakarta setelah mengalahkannya di Pilkada Jakarta. Di satu periode kepemimpinan Anies ini juga kami mencatat beberapa legasi dan juga kebijakan pembangunan. Yang pertama yang sudah dirasakan oleh warga Jakarta sampai dengan sekarang adalah dibangunnya Jakarta International Stadium atau JIS yang dimulai pembangunannya pada 2019 dan selesai pada tahun 2022. Mungkin kalau Anda pernah konser ataupun menonton olahraga di sana, itu Anies Baswedan yang memulai pembangunan dan juga meresmikannya. Anies juga membangun Jakarta International E-Prix Circuit yang untuk bisa memenuhi ambisinya pada saat itu, yakni Jakarta menjadi tuan rumah Formula E yang akhirnya ini selesai juga di tahun 2022 dan ambisi itu menjadi kenyataan dengan digelarnya edisi perdana dari Jakarta E-Prix 2022. Anies juga merevitalisasi sejumlah fasilitas seperti trotoar di jalanan ibu kota dan juga merevitalisasi kota tua Batavia yang sekarang kita kenal sebagai kawasan yang zero dari emisi. Tapi yang cukup kita ingat juga dari era kepemimpinan Anies Baswedan adalah salah satunya pada saat ia meresmikan MRT Jakarta yang pertama kali beroperasi pada 24 Maret 2019. Pada saat itu ada uji coba, ada sekitar sejumlah masyarakat yang uji coba, mungkin Anda juga pernah ya ikut uji coba pada saat itu. Selain itu, kerja Anies Baswedan juga terlihat pemirsa dengan dirinya yang meresmikan jalur sepeda di Jakarta. Pada saat itu minat warga Jakarta untuk bersepeda sedang tinggi sehingga diambillah satu lajur untuk bisa menjadi jalur sepeda. Anies pun membangun JPO Pinisi di Sudirman yang mungkin untuk warga Jakarta pada saat Car Free Day menuju ke sana berfoto-foto selfie. Itu juga Anies yang membangun dan juga merealisasikan rumah dengan DP 0% yang merupakan janji ia pada saat kampanye sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sudah berdiri salah satunya di kawasan Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Kemudian Anies juga memperluas program-program sebelumnya yang sudah ada, diperkuat lagi yakni Kartu Jakarta Pintar dan juga Kartu Jakarta Sehat dengan membentuk KJP Plus dan juga KJS Plus untuk pendidikan dan juga kesehatan warga Jakarta, serta yang masih dirasakan sampai dengan sekarang oleh warga Jakarta dan bahkan ini ada salah satu paslon yang juga akan melakukan keberlanjutan soal ini. Ini adalah soal integrasi transportasi di Jakarta melalui Jaklingko dengan sistem pembayaran yang unik melalui kartu Jaklingko yang dimana ini bisa menghubungkan berbagai moda transportasi di Jakarta mulai dari angkutan umum, Jaklingko, KRL, MRT, hingga LRT Jakarta. Dan legasi-legasi ini pemirsa tentunya merupakan legasi peninggalan dari Gubernur-Gubernur DKI Jakarta yang sudah ada sejak tahun 1997 tentunya selalu berganti ya, berdinamika tergantung dengan bagaimana visi misi politik dari masing-masing calon yang akan maju dalam Pilkada 2024. Apakah nanti akan ada yang dilanjutkan atau mungkin dihapuskan sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang? Kita akan nantikan di Pilkada Jakarta selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.